Apa kabar? Semoga kalian semua sehat-sehat aja ya gamers ya. Gamers, sesuai dengan judulnya, kali ini aku akan kasih kalian beberapa hal yang perlu diketahui sama pemula ya, atau sama buat yang udah main game Genshin Impact inilah. Mungkin bakal ada yang kelupaan juga, jadi aku kembali mengingatkan aja gitu ya. Tapi bagi yang udah tahu bisa langsung skip aja videonya gamers. Oke, kita langsung mulai aja. Pertama adalah soal memasak ya gamers ya. Oh, ini tinggi jelek banget ya. Oke, kita bakal ke tempat memasak di sini. Nah, buat kalian yang mau masak, kalian harus benar-benar perhatikan supaya lebih maksimal ya. Di memasak ini ada buff ininya gamers. Jadi ada buff hero-nya. Kalian bisa lihat karakternya di sini. Kenapa? Nah, di Xiangling ini kan dia memiliki buff ya. Kalau misalnya dia masak masakannya attack boosting, dia punya 12% persentase untuk mendapatkan hasil 2 kali lipat gitu. Jadi kalau misalnya kita masak satu bisa jadi 2 gitu. Ada 12% kemungkinannya gitu gamer. Sedangkan kalau untuk masakan yang bersifat seperti HP, HP si Xiangling juga bisa, tapi si Barbara juga bisa ya. Kemudian kalau untuk yang stamina kayaknya aku nggak punya deh. Nah, stamina aku nggak punya karena masih sedikit banget emang hero-nya. Kemudian ada yang DF. Nah, defense ini beda lagi nih hero-nya nih gamers. Nah, ini kan defense nih. Kalau kita masak itu yang si Noelle ini ya. Jadi kalau dia masak defense boosting itu dapat 20% kemungkinan untuk dapetin 2 hasil kali lipat gitu gamers. Jadi kalau kalian masak ya perhatikan aja nih, kalian masak apa, statusnya apa, itu bisa ningkatin hasil kalian tuh bisa jadi 2 kali lipat gitu gamers. Itu dari memasak ya gamers ya. Untuk semua status masak ini tinggal kalian lihat aja sih yang di karakternya. Oke, kalau untuk memasak sudah, kita akan berpindah ke seberangnya. Di sini ada di pengrajin. Nah, pengrajin ini juga penting banget loh gamers, kerajinan ya. Jadi kita bisa lihat di sini. Nah, di sini juga untuk setiap item yang kalian crafting di sini itu punya statusnya masing-masing. Misalnya kayak gini, ini aku nggak punya sih kayaknya sih. Kalau untuk batu ini ya. Kemudian kalau misalnya untuk potion juga aku punya. Itu lebih bagus itu pakai si Lisa karena dia ada 20% kemungkinan untuk mendapatkan kembali material yang digunakan. Jadi istilahnya lebih hemat aja materialnya kalau kita pakai ini ya gamers ya. Gitu. Dan potion ini tuh bagus banget buat kalian nyelesain viral abyss ya. Kalian bisa lihat di sini. Tinggal kalian lihat aja nih, kalian DPS-nya itu hero apa nih. Misalnya kalau hero Geo ya, kalian buatin potion Geo gitu kan. Dia nampak 25% damage seluruh karakter dalam party, kan lumayan banget sih ya. Kalau misalnya kalian elektro kayak aku ini pakai si King nih, nah ini buat ini bagus banget nih. Dia ningkatin 25% elektro damage seluruh karakter gitu. Oke, semua potion itu si Lisa ya, memang Lisa. Kemudian kalau untuk untuk up talent ini paling bagus Xingqiu ya. Xingqiu ini memiliki 25%, jadi lebih gede dari Lisa. Tapi untuk yang talenta karakter gitu loh. Jadi kalau pakai dia kalian punya 25% mengembalikan ininya ya, itemnya yang dibuat ya gitu ya. Terus kalau misalnya untuk fragmen aku nggak punya sih di sini sih. Tapi pasti ada karakternya gitu. Jadi kalian untuk masak, untuk pengrajin, kalian memang harus bener-bener manfaatkan ya hero-hero yang memang punya buffnya ya, itu bagus banget. Kemudian yang menurut aku cukup penting di sini, jangan sampai kalian untuk lupa lakuinnya adalah utus ekspedisi. Nah, ini penting banget juga nih menurut aku nih gamers nih. Kalian lihat utus ekspedisi. Nah, kalau untuk utus ekspedisi ini sebenarnya itu ada hero yang di buff juga di sini gamers. Kalau untuk Liu ini kita pakai King. Cuma kan yang jadi persoalan kalau kita utus ekspedisi kita nggak bisa pakai hero itu lagi gitu gamers. Infonya sih nanti setelah diupdate di versi 1.1 itu yang diutus ekspedisi juga bisa dipakai gitu ya infonya ya. Gitu. Nah, kalau untuk ekspedisi aku rekomendasikan banget buat kalian itu ngambil yang batu ini nih gamers nih. Nah, kristal Chang ini sama ini penting banget buat apa? Buat kalian naikin status weapon kalian. Kalian juga tahu kan kalau untuk naikin weapon itu kan kalian bisa ini ya, kalian bisa lihat di sini. Kita lihat yang belum naik ya, misalnya kayak gini ya. Kita coba lihat di
karakter, cuma kayaknya karakter aku weaponnya udah pada mentok semua sih ya. Oh, ini belum nih. Nah, misalnya kalian enhance di sini kan kalian perlu pakai karakter yang ini nih. Yang ini ya. Ini. Nah, itu bisa kalian crafting di ini ya. Nanti kita kan bakal bahas di smith tuh nanti, blacksmith. Gitu. Jadi kalian aku saranin memang fokusnya ke batu aja. Kalau batu itu tadi di Mondstadt itu ada 2 ya kalau nggak salah ya. Iya, di Mondstadt ada 2. Di Olivier itu cuma ada 1 nih. Gitu, penting banget. Terus kedua sih bebas sih, kalian bisa mora, bisa ini apa namanya, tumbuh-tumbuhan ini. Kalau untuk sekarang aku lebih fokus ke tumbuh-tumbuhan begini gamers, karena infonya sih bakal ada event memasak ya setelah server 1. Jadi aku pengen kumpulin sebanyak mungkin dulu bahan buat masakan nanti gamers. Oke, untuk ekspedisi mungkin udah cukup ya buat kalian ya. Yang penting kalau itu sih disesuaikan, kalau memang hero rekomendasinya atau hero yang di buff buat ekspedisinya itu kalian pakai buat DPS ya jangan kalian masukin gitu loh, karena kan hero utama. Tapi kalau nggak dipakai ya dimasukin aja. Oke, kemudian kita ke sini, blacksmith ini penting banget ya gamers ya buat kalian ya. Jadi mungkin banyak yang belum memaksimalkan ya, bukannya nggak tahu sih, mungkin belum memaksimalkan. Kalian bisa lihat di sini kita bisa masak item buat ningkatin kualitas weapon kalian ya di sini ya gamers ya. Kalau di sini sebenarnya juga pasti ada sih, cuma kayaknya aku nggak punya sih untuk ininya, untuk yang ningkatin weaponnya ya gitu ya. Kita masak aja langsung nih 20. Kita habisin aja ya. Kalau Chang ini kan memang nggak kepake kan, pakainya cuma buat itu doang. Nah, kalian bisa lihat ini lagi ngantri di sini ada 3. Nah, kemudian kalau yang ini, yang white iron sama yang kristal ini, saran aku ya kalian bisa juga kalian habisin. Tapi kalian juga lihat di sini ya, kita bisa buat ini juga sih, weapon ini juga nih. Jadi kalian kalau buat para free player seperti saya ini ngebantu banget. Kenapa? Karena kita nggak selalu ngegacha weapon kan, dan belum tentu dapatin ininya, dapatin prototype, dapatin duplikatnya gitu loh. Kalau di sini kalian bisa lihat ya, kalau untuk barbaranya aku, Barbara, mana sih Barbara? Nah, Barbara kan senjatanya ini ya, katalis ya. Nah, ini hasil dari katalis, ini hasil dari itu, dari buat di situ gamers. Kalian bisa lihat nih, bisa memulihkan 4 PT, jadi memulihkan 4% HP seluruh anggota. Jadi aku kalau mau buat bisa di sini. Ini kan ada ininya kan. Salah, ini kenapa jadi beli sih? Kalian juga bisa beli juga ya kalau misalnya kalian kehabisan bahan untuk naikin hero kalian, tinggal sedikit beli. Tapi kalau kalian beli banyak sih aku nggak rekomendasikan sih, karena itu buang-buang murah. Nah, kalian bisa lihat di sini. Nah, ini adalah bahan yang tadi ya, senjata yang dipakai sama Barbara. Jadi aku kalau mau buat sampai dia maksimal bisa kan gitu, dapetin duplikatnya gitu gamers. Karena duplikat di sini kayaknya penting banget gitu ya gamers ya. Kalau untuk senjata sih memang untuk statusnya sih belum terlalu bagus ya. Kalau untuk Great Sword juga belum terlalu bagus juga sih. Ya standar-standar aja lah. Tapi yang penting kalau misalnya untuk free player kalian ada pakai yang di sini ya, kalian nyari duplikatnya jauh lebih enak. Tapi yang paling penting sih di sini sih menurut aku sih, yang kalian dapetin material buat naikin senjata kalian sih. Kalian bisa lihat di senjatanya aku di sini, aku udah punya 1 2 3 4 senjata gamers, 4 senjata yang level 70, satu senjata 60 dan satunya 50. Kemudian yang ini belum aku naikin lagi ya, tapi pasti bakal aku naikin sih, karena hero nya juga belum aku up gitu gamers. Oke, jadi itu adalah sebatas soal blacksmith sini ya gamers ya. Jadi memang kalian manfaatkan banget fitur-fiturnya yang ada di sini. Oke, kita next adalah ke info chest. Jadi kalau di sini chest itu aku nggak akan bahas soal kalian nyari chestnya, posisi chestnya di mana, atau soal kalian nemuin spiritnya di mana. Semua orang udah pasti tahu lah ya. Kalau ada spirit itu udah pasti di sana ada chest ya. Tapi ada beberapa chest juga yang hidden. Nah, itu yang mau aku kasih tahu nih. Oke, pertama kita ke sini dulu nih.
aku akan tunjukkan kalian sedikit-sedikit ya. Jadi ada beberapa chest juga yang memang harus kalian aktifkan supaya chestnya muncul gitu loh. Jadi nggak bisa dia datang langsung gitu aja gitu. Oke. Tapi di sini aku nggak akan buka chestnya ya gamers ya, karena aku udah banyak banget ngebuka dan aku baru kepikiran kenapa aku nggak sharing aja buat kalian ya. Jadi takutnya kalau aku buka nggak muncul ya, nanti mungkin kalian berpikirnya aku ini ya nggak ngasih taunya nggak bener gitu. Ini kan cuma sharing aja buat kalian. Aku udah pernah pasti udah ada chestnya di situ, tapi aku udah lupa juga apakah itu udah kebuka apa belum gitu loh. Jadi aku cuma akan nunjukin ke kalian aja biar videonya juga nggak terlalu panjang juga ya gamers ya. Oke. Aduh, lupa saya. Kita isi energi dulu aja ya. Nah ini mungkin juga kalau bagi kalian yang belum kelarin, coba aja. Chestnya di mana sih? Oh ini. Nah kalau kalian misalnya lagi eksplorasi ya, ketemu pilar yang membutuhkan anemo seperti ini nih, ada tulisan, ada lambang anemo ya, kalian aktifkan aja, biasa bakal dapat chest. Tapi chestnya sih biasa chest yang biasa kalau satu pilar. Kalau dia 3 pilar itu biasanya lebih banyak. Nah ini adalah yang anemo. Kalau aku di Liwe itu lebih banyak ya. Di sini ada Geo hidden chest, kemudian di sini ada pilar elektron. Di pilar elektron ini ada 3. Pokoknya yang chest yang berhubungan sama elemen ya di situ ya. Oke, itu satu chest yang berhubungan dengan elemen. Kemudian yang di sini ada yang baru lagi ya. Ini buat yang belum tahu aja ya gamers ya. Siapa tahu bisa ngebantu kalian untuk nge-push adventure rank, karena chest kan kalian tahu sendiri ya bisa meningkatkan adventure ranknya kalian ya. Oke, di sini sebentar ya, posisinya saya dulu, lupa juga tadi gimana ya. Kita cari dulu. Nah kalian bisa lihat di bawah situ tuh, itu ada wortel segi 4. Itu kalian ambil aja semua wortel ini, nanti biasa muncul slimen ya. Habis kalian slimennya biasa ada muncul chestnya juga. Jadi kalau kalian lagi tengah eksplorasi ketemu wortel yang segi 4 begini, kalian ambil aja semua gitu gamers ya. Biasa itu ada chest juga di situ, ada hidden chestnya gamers. Oke, kita bakal next lagi ke ininya, ke tempat berikutnya. Kalau untuk Geo ini mungkin nggak perlu aku tunjukin ya. Kalau Geo sih tinggal kalian kasih batu di lingkaran gitu aja sih. Atau mungkin nggak apa-apa lah, aku kasih lihat aja lah. Kita teleport aja di sini. Nah, kita bakal langsung ke sini. Jadi kita saling berbagi ya di sini gamers ya. Sebenarnya ada banyak banget sih gamers yang ada yang memang bisa diselesaikan sendiri, tapi ada beberapa chest itu yang harus diselesaikan bareng sama temen gitu gamers. Dan itu yang susah itu kalau udah diselesaikan. Kita kan soalnya ini kan gamenya nggak ada klubnya, nggak ada klannya gitu loh. Gimana ya kemarin ya? Oh ini kayaknya udah hilang ya. Kemarin di tengah-tengah sini ada kayak lingkaran seperti itu. Kita taruh batunya di sini, langsung dia ini ya, langsung muncul chest di tengah-tengah situ ya. Tapi kayaknya lingkarannya udah hilang karena chestnya udah diambil sih gamers. Oke, mungkin aku bakal nunjukin yang sini aja, yang di elektro aja ya. Nah di sini juga ada hidden juga. Nah misalnya kayak gini nih. Nah kalian bisa lihat di sini, ini ada
3 pilar elektro. Nah, kalian tembak-tembakin aja pakai fish. Biasanya sih bakal muncul chest yang lumayan bagus nih di sini gitu gamers ya. Jadi kurang lebih kalau elemental chestnya seperti itu gamers. Kemudian kita bakal ada di sini lagi ya. Kita teleport dulu ke sini. Nah, di sini juga ada lumayan. Nah, kalian bisa lihat di sini bunga ini yang terbang ini kayaknya sih kalau ini sih udah banyak yang tahu ya. Kalian tembak-tembakin aja bunga ini. Itu pasti dapat chestnya kalau bunga ini ya. Dan itu bertebaran di semua Teyvat ya. Baik di Liyue maupun di Mondstadt. Jadi itu banyak banget itu. Jadi kalau kalian selesaikan itu pasti muncul chestnya gitu gamers. Kemudian next aku mau ngasih tahu kalian juga di sini. Oh, tadi aku udah kalahin monsternya ya. Nah, ini ada seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kalian ketemu kayak tungku begini, kalian tinggal hancurin ini aja nih. Ini batu cahaya. Jadi kalian dia farmingnya cahaya, tinggal kalian masukin ke sini dan dia muncul chest. Dan ini lumayan banyak sih. Ada yang 3, ada yang 2, dan ini kebetulan 1 dan dia chestnya juga nggak terlalu bagus ya. Ya biasa aja lah. Gitu. Tapi kalau misalnya kalian ketemu di daerah ada yang banyak ya kalian ini aja, kalian masukin cahayanya. Biasa sih kalau ada batu-batu cahaya gitu di dekat situ pasti ada. Nah, ini juga aku mau ngasih tahu kalian, ini bukan chest tapi ini mora guys. Dan kalian bisa lihat di sini ada tupai yang buat gundukan tanah kayak gini. Nah, kalian tinggal periksa aja, terus dia bakal lari dan kalian ikutin aja. Nanti dia bakal kasih kalian mora guys. Dan ini banyak banget nih di Liyue ini ya. Kalian lihat nih. Lumayan guys buat nambah-nambah mora kalian ya. Nah. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau ada tupai tanah begitu jangan dicuekin gitu, sayang gitu ya. Karena mora di sini penting banget juga. Oke, next kita bakal agak ke pantai ya. Kita bakal ke pantai. Kalau ke pantai ada banyak juga. Makanya kalian harus rajin-rajin eksplorasi gitu gamers. Cuman kadang kan kalau kita eksplorasi nggak ada tujuan itu mau ngapain, kita mesti kemana gitu kan. Nah di sini ada lagi nggak bisa lihat nih. Jadi memang banyak banget ini. Nah, dia bisa bakal ngasih ini lagi. Nah, jadi kalau kalian ketemu di jalan ya jangan dicuekin ya. Lumayan murahnya nih buat kalian nih tupai-tupai ini nih. Oke. Tapi itu aku lihat sih cuma di sekitaran Liyue ya. Di Mondstadt kayaknya nggak ada ketemu chest yang seperti itu. Tupai tanah yang seperti itu ya. Oke. Kita panjat tebingnya dulu. Kalau di Liyue ini kayaknya banyak banget yang belum tereksplor ya ininya ya. Di sini kalau di sini sih masih tumbuhan biru itu ya. Kalau bisa lihat di situ ada tumbuhan birunya. Oke, apalagi ya, kita coba cari lagi. Aku udah siapin banyak sih spot-spotnya. Mungkin kalian juga bisa save juga ya. Nah, kalian bisa lihat di situ. Itu ada tumbuhan slime di situ ya, slime yang tipe tumbuhan. Untuk di Mondstadt atau di Liyue ini ada beberapa yang bisa ngasih chest gitu gamers loh. Jadi saranku kalian kalau ketemu begini kalian kalahin aja. Kalau misalnya nggak ngasih chest kan kalian bisa dapat ini kan item slime-nya juga kan buat nge-scan karakter. Tapi beberapa ada yang ngasih chest juga gamers. Aku udah pernah nyobain gitu loh. Oke, kemudian kita coba cari yang ini yang berbeda lagi ya. Ini ada banyak banget. Aku ngasih namanya lobak. Oh iya, di sini juga kayaknya bakal ada.
Aku coba dulu ke atas itu. Ada yang balon 3. Kalau itu tumbuhan itu kan kalian harus periksa dia kan, atau kalian tembak dia, nanti balonnya baru pecah kan. Itu tumbuhan yang jadi balon. Tapi ada yang juga memang sudah balon gitu gamers. Jadi kalian harus udah melayang-melayang, tinggal kalian tembak-tembakin aja sih. Aku lupa di mana posisinya. Kalau nggak salah sih di sini sih ya. Coba kita lihat bareng-bareng aja. Jadi memang chest ini banyak banget ya. Bukan hanya yang terlihat saja, tapi yang tidak terlihat ini juga banyak banget. Dan itu kayaknya sering respawn sih, aku lihat sih. Sering banget nemu di posisi yang sama. Coba aku lihat di sini. Nah ini nih balon 3 ini nih gamers nih. Nah ini kan udah melayang sendiri nih. Kalau kalian tembak-tembak itu biasa bakal muncul chestnya juga gamers. Jadi ya kalian maksimalkan aja. Tapi kalau balon ini sih cuma awal-awal aja sih kelihatan, nggak kayak tumbuhan balon sering ketemu gitu loh. Kalau ini sih agak jarang ketemunya gitu. Cuma kalau kalian ketemu kalian hancurin aja. Dan sebenarnya masih ada satu lagi tuh, cuma aku udah nggak ketemu, yaitu tumpukan batu ya, dari batu bawah yang kecil gede terus kecil, jadi dia tumpukan kayak jadi pilar gitu, tapi tumpukan batu itu aku udah coba cari dan udah nggak ketemu, soalnya udah aku hancurin beberapa. Nah kalau kalian hancurin batu-batu itu biasa bakal muncul chestnya, tapi biasanya sih muncul slimnya dulu, kalahin slimnya baru muncul chestnya ya gitu ya gamers ya. Nanti kalau misalnya dapat bakal aku share ke kalian yang tumpukan batu itu, tapi untuk sementara belum ada. Jadi itu ada beberapa lagi beberapa hidden chest ya yang kalian bisa dapatin di sepanjang Teyvat ini gamers ya. Kalau misalnya ada yang mau kalian tanyakan atau mau kalian tambahin, bang ada lagi bang yang model begini, komen aja di bawah ya, kita saling sharing di sini gamers ya. Jadi nggak ada yang mengajarkan. Oke, ini untuk chest mungkin sudah cukup ya gamers ya. Terus ada hal satu lagi yang penting banget dan menurut aku harus kalian lakuin, itu adalah kalian kalahin semua monster yang diinvestigasi ini tapi yang tidak menggunakan resin gamers. Nanti kalau untuk resin bakal kita bahas di video selanjutnya ya. Jadi kalau misalnya kalian mau tahu cara memanfaatkan resin secara maksimal, bisa kalian subscribe dan kalian klik tombol loncengnya karena bakal aku buatin next. Tapi untuk saat ini kita nggak akan bahas itu. Oke, aku mau bahas ini soal ada monster-monster yang bisa kalian kalahin tanpa resin, yaitu monster-monster yang jatuhin drop kayak gini kan. Kalian lihat nih, udah aku kalahin semuanya gamers, dari Liwie sama Mondstadt. Oh ini udah respawn lagi nih kayaknya nih. Tapi ini udah ya, karena dia memang nggak terlalu lama ya. Nah pasti kalian mikir kan, bang kok ini lu kenapa gua hancurin bang, gua kan nggak butuh fragmennya gitu loh. Gini gamers ya, setiap monster yang tidak menggunakan resin ini akan membawa kalian ke setiap sudut map di Teyvat. Itulah kenapa aku bisa nemuin banyak banget chest ya. Jadi misalnya kayak ini nih, kita kan ini udah spawn nih, kita ikutin aja. Itu alasan pertama, lihat kalian di pojok sini kan. Nah begitu kalian kalahin dia bakal muncul di map yang lain lagi gitu, di posisi yang lain. Nah pada saat kalian eksplorasi menuju ke sana, misalnya kayak gini nih, kalian dari teleport sini, atau mungkin ini kejauhan, kalian dari sini aja, nih. Nah dari Eagle Gate kalian ke sini, kalian lihat kiri kanan kalian, biasa itu ada monster, ada bunga terbang, ada pokoknya ada hidden chest yang seperti tadi yang aku bilang. Nah kalian bisa dapat dari situ, itu satu ya gamers ya. Keuntungan kenapa kita bisa ngalahin monster itu. Keuntungan kedua adalah kalian ngumpulin fragmen ya. Ya kalian ngumpulin fragmen buat scan senjata maupun karakter. Kalian bisa lihat di sini aku udah banyak banget, bahkan aku udah dapat yang bintang 4 ya. Si Leyland ini, kalau yang Impetus Sacrifice Knife ini udah 5, kalian bisa lihat di sini. Nah kenapa kita kumpulin ini, kalian pasti nggak pengen cuman karakternya ini aja kan, kalian pengen gacha lagi dapat karakter baru lagi kan. Jadi pada saat kalian sudah dapat karakter baru lagi, kalian sudah punya itemnya buat nge-scan karakter itu gamers. Jadi nggak mesti ada karakter itu baru kalian nge-scan gitu loh. Takutnya udah terlambat gitu, bukannya terlambat sih, jadinya lama perkembangan karakter yang kalian dapat gitu gamers.
Ini aku udah dapetin banyak banget ini, kalian bisa lihat di sini. Ini bahkan sudah ada yang bintang 4. Ini sudah ada yang bintang 3, ini belum ada yang bintang 4-nya soalnya. Jadi ya kalian bisa lihat sendiri ya, udah dapat banyak banget nih untuk nge-scan senjata gitu guys. Jadi itu keuntungan kedua. Jadi kalian istilahnya menabung lah. Karena kalau kalian sudah nyampe adventure rank 40, ini aku kasih lihat aja ya. Kalau mau ke 40, jadi dari 70 ke 80 kalian lihat nih, kalian butuh kayak gini aja butuh 12 guys. No, kalian nggak mungkin dapetin dalam satu hari bisa dapetin 12 kan. Jadi kalian harus nyicil gitu loh. Itu adalah keuntungan kedua. Kalian bisa nabung item-item buat scan senjata maupun karakter gitu gamers ya. Terus keuntungan ketiga apa bang? Keuntungan ketiga adalah di Mora. Kalian bisa lihat di sini gamers. Moranya aku ada berapa? Nah, 1.326.000 dan aku sama sekali nggak top up, belum top up. Nggak tahu nih ya punya duit top up apa enggak nih. Nah, kalian bisa lihat nih, Gnostic Himaku tuh sama sekali belum kebuka dan belum keambil gitu gamers. Jadi setiap kalian dalam perjalanan menuju itu, kalian ketemu heal card, kalian ketemu chest, kalian bunuh monsternya, ketemu Slime, bunuh Slime, itu pasti bisa menghasilkan Mora ya. Jadi bukan cuma tikus tanah yang tadi, tapi setiap kalian monster bakal ngumpulin Mora, dan kumpulin semua Mora itu tuh nggak bakal banyak banget kalian dapatin. Kalau misalnya kalian bilang bang mungkin Mora lu nggak kepake kali bang, coba kita lihat ya. Aku udah punya karakter itu yang level 70 itu ada 3 loh. Ada si Noelle, ada si Keking, sama si Fish itu udah level 70. Kemudian aku punya si Kiki. Untuk senjata kalian bisa lihat di sini. No, aku udah punya senjata yang tadi seperti aku bilang ya, udah punya 4 senjata level 70 guys. Jadi kalau kalian bilang Mora aku nggak kepake, kan bisa lihat di sendiri nih. Gitu. Kemudian untuk artefaknya kalian bisa lihat. Nah, udah ada yang level 20, level 19, level 16 yang juga udah banyak banget di sini. Gitu. Kalau untuk talentanya kita lihat lagi, kan itu yang dibutuhkan buat Mora kan. Untuk Fish talentanya kalian bisa lihat, nah udah mentok nih, ini udah mentok. Kalau yang ini memang sengaja nggak aku pakai. Kenapa? Karena Fish itu memang aku lebih fokuskan ke ini ya, apa namanya, ke yang ini aja, ke normal attack aja sama Neck Rider-nya gitu guys. Karena aku buat dia cuma ngelawan buat Storm Terror aja, bukan pakai buat DPS gitu. Jadi lebih ke tipe support sih. Nah kalau untuk si Keking ini yang talenta baru mentoknya baru yang ketiga, ini masih harus dimentokin lagi. Jadi ya kurang lebih seperti itu ya gamers ya. Dan Mora ini itu penting banget, karena kalau udah level adventure yang level 40 ke atas, aku lihat ternyata untuk naikin satu karakter aja butuh ratusan ribu Mora ya gamers ya. Jadi ya ada tiga keuntungan besar yang menurut aku yang bisa kalian dapatin kalau kalian nyelesain semua ini ya, semua monster yang tidak memakai resin ya di sini ya. Nah, ini kan tidak perlu pakai resin kan. Selain itu juga gamers, ada yang memang kurang diketahui sama orang itu, kalau kalian kalahin ini, kalian bisa dapetin juga yang kayak gini legacy. Bisa dapetin artefak juga di sini, walaupun untuk status artefaknya nggak terlalu bagus ya, atau bukan yang diinginkan sama kalian. Tapi setidaknya artefak ini bisa dipakai buat kalian nge-enhance artefak yang memang udah jadi pilihan utama kalian gitu gamers. Dan ini memang aku akuin nggak selalu dapat ya, jadi kadang dapat kadang enggak gitu. Mungkin dari Mondstadt sama Liyue kalian kelarin semua itu paling dapatnya cuma 2 apa 3, tapi kan itu lumayan banget buat nge-enhance artefak ya, daripada kalian harus ngorbanin resin buat ini cuma buat bahan enhance saja ya gamers ya. Jadi ya ada 4 keuntungan di situ ya, selain kalian bisa nemuin chest gitu ya, eksplorasi gitu kan. Kalian juga bisa dapetin Mora yang begitu banyak di situ gitu gamers. Terus kalian bisa dapetin item buat scan karakter, scan senjata gitu kan. Terus kalian juga bisa dapetin artefak buat naikin bahan-bahan buat naikin artefaknya gitu gamers ya. Jadi ada banyak sekali keuntungan kalian kelarin ini. Kan kalau kalian gabut nggak tahu mau ngapain, hajar Viral Abyss terus udah mentok-mentok udah nggak bisa diapa-apain lagi, ya kelarin aja ini gitu. Dan itu memang banyak banget keuntungannya gitu loh. Aku juga sering juga sih dapat yang artefak bintang 4-nya juga. Kalian lihat bintang 4 aku udah numpuk banget ini. Dari
eksplorasi ya, dari ngelawan mini boss yang ada di investigasi itu ya gamers ya. Oke gamers, jadi kurang lebih seperti itu aja sharing kali ini ya gamers ya. Semoga video ini bisa ngebantu kalian buat para yang pemula yang baru main. Bang, gue udah mentok nih, gue bingung mau ngapain nih gitu kan, nggak bisa diapain lagi ya. Kalian hajar itu, eksplorasi setiap sudut monster. Begitu monsternya udah dikalahin, kalian mampir ke kiri ke kanan gitu loh, agak mundur ke belakang sedikit. Pokoknya kalian lihat aja sekeliling kalian ada chest nggak yang bisa dilawan atau segala macam. Dan ini juga tambahan juga buat kalian, kalau kalian pertama kali kalian kalahin monster yang di Liyue, yang ini ya, yang Ruin Hunter ini, kalian bakal dapatkan precious chest loh kalau pertama kali ya. Tapi setelah itu sih nggak dapet sih. Ini kan cuma 3 kali kan Ruin Hunter ini gitu. Oke gamers, cukup sampai di sini aja videonya ya. Semoga kalian suka. Jangan lupa juga untuk di subscribe, di like, dan di share buat teman-teman kalian. See you next video, bye bye.